Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu selalu, selalu dalam hatiku. Ku merang. Hai hai hai, good morning bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Happy Monday ya bosku. Jangan ada lagi nih kata I hate Monday di antara kita. Karena baik yang tetap harus bekerja hari ini maupun yang work from home pastinya nih terhindar dari kemacetan Jakarta yang luar biasa di hari Senin ini. Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan dimanapun bosku berada ya. Nah hari ini seperti biasa Senin tanggal 30 Maret 2020 kita akan mulai saja nih market review kita dengan episode Tak Bisakah. Pastinya dong gak sabar dengan beritanya. Apa sih hari ini? Apa sih yang gak bisa ini? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku. Tetap di channel Pilar Mas Invest in the Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Personal Income yang tidak berubah di 0,6%. Kemudian ada dari US Personal Spending yang tidak berubah di 0,2%. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang turun dari sebelumnya 95,9 menjadi 89,1. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atau ASDM yang meraih pendapatan 204,11 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 naik dibandingkan pendapatan 198,65 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari IQ Plus. Kemudian ada dari PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang meraih pendapatan usaha 7,08 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2019 naik dari pendapatan usaha 6,63 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, IHSG ditutup menguat 206 poin atau 4,76% menjadi 4.545. Sektor aneka industri, properti industri dasar, keuangan, barang konsumsi, infrastruktur, agrikultur, perdagangan dan pertambangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 221 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari Jepang versus Corona Jilid 2. Jepang bersiap untuk memberikan stimulus tambahan dalam kurun waktu 10 hari untuk mendorong perekonomian Jepang tetap eksis tatkala wabah virus corona menekan. Tidak hanya itu saja, Shinzo Abe menyampaikan kepada masyarakat Jepang bahwa mereka harus bersiap untuk melawan virus mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Abe akan mengambil tindakan untuk mendorong permintaan dalam jangka waktu pendek. Abe akan menerapkan pelonggaran kebijakan ekonomi, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, pajak, semua akan diterapkan dalam satu waktu. Tidak hanya itu saja, pinjaman tanpa bunga pun akan dihadirkan termasuk ke dalam sektor swasta. Jepang juga akan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat dalam skala yang lebih besar daripada periode krisis keuangan sebelumnya lebih dari 1 dekade lalu. Sejauh ini pemotongan pajak yang akan dinaikkan menjadi 10% pada bulan Oktober mendatang. Kami juga melihat di tengah situasi dan kondisi yang terjadi sekarang, penundaan Olimpiade yang seharusnya berlangsung dalam waktu dekat juga akan menghilangkan pendapatan dan dorongan bagi perekonomian Jepang. Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura mengatakan bahwa Jepang harus memberikan stimulus untuk menjaga perekonomian agar tidak terjadi deflasi. Marilah kita berharap bahwa pemerintah Jepang akan menyiapkan beberapa kejutan, khususnya dalam bidang stimulus ekonomi dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Karena ini akan menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh para pelaku pasar bagaimana pemerintah Jepang dapat menjaga perekonomiannya saat ini di tengah potensi resesi yang kian semakin besar akibat wabah virus corona. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Trump dan sebuah tanda tangan.
Presiden Trump pada akhirnya telah menandatangani paket stimulus terbesar dalam sejarah Amerika pada hari Jumat kemarin senilai 2 triliun dolar untuk menyelamatkan ekonomi yang terkena imbas dari wabah virus corona. Trump mengatakan bahwa ini merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian Amerika dan menjaga bisnis baik kecil maupun besar untuk tetap kuat. Rencana ini akan memberikan dorongan stimulus berupa pinjaman, keringanan pajak dan pinjaman langsung kepada perusahaan kecil dan besar, serta masyarakat yang dimana pendapatannya mengalami penurunan. Paket stimulus tersebut akan memberikan 500 miliar dolar dalam bentuk pinjaman dan bantuan untuk perusahaan besar, termasuk di dalamnya ada 62 miliar dolar untuk sektor maskapai penerbangan. Tidak hanya itu saja, 350 miliar dolar bantuan untuk usaha kecil dan 1.200 dolar untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat Amerika yang memiliki penghasilan rendah hingga menengah, ditambah lagi 500 dolar untuk setiap anak. Rumah sakit juga akan menerima bantuan sebesar 117 miliar dolar untuk asuransi pengangguran juga akan naik hingga 600 dolar per minggu. Saat ini jumlah penderita virus corona dari Amerika sudah menjadi nomor 1 di seluruh dunia. Hal ini yang membuat kekhawatiran bahwa apa yang dilakukan The Fed hanyalah morfin yang bertahan sementara waktu. Seperti banyak orang yang berpendapat bahwa tidak ada gunanya melawan The Fed, apalagi tatkala The Fed memiliki asumsi yang tidak akan habis. Marilah kita berdoa bahwa itu benar adanya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bollywood beraksi. Bank Sentral India memangkas tingkat suku bunganya dan mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan likuiditas dalam paket stimulus senilai 3,2% dari GDP untuk melawan dampak negatif dari wabah virus corona. Bank Sentral India memangkas tingkat suku bunga sebanyak 75 bps menjadi 4,4% dalam pertemuan darurat kemarin. Bank Sentral India juga memangkas cash reverse rasio sebanyak 100 bps menjadi 3% untuk meningkatkan likuiditas. Bank Sentral India terus-menerus memikirkan langkah-langkah untuk memberikan dukungan stimulus yang sudah dilakukan berbagai macam bank sentral di seluruh dunia untuk melawan wabah virus corona tersebut. Pemangkasan tingkat suku bunga tersebut merupakan yang terbesar sejak 2009 silam yang diikuti dengan penambahan likuiditas perbankan hingga 3,74 triliun rupiah atau 50 miliar dolar untuk mendukung pasar keuangan dan memperlancar volatilitas. Apabila situasi dan kondisi kian semakin memburuk, Bank Sentral India masih memiliki amunisi untuk memberikan stimulus yang lain. Padahal tahun lalu saja Bank Sentral India telah memangkas tingkat suku bunganya sebanyak 5 kali. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dalam negeri. Lockdown, pilihan atau keputusan. Meningkatnya jumlah yang terkena virus corona di mana berdasarkan data terakhir 29 Maret 2020 yang positif sebanyak 1.285, yang dirawat 1.107, sembuh 64 dan yang meninggal 114. Dengan meningkatnya masyarakat yang terinfeksi virus corona, tentunya menjadi perhatian khusus. Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI menyarankan lokal lockdown atau karantina daerah sebagai alternatif. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sedang menyiapkan peraturan pemerintah atau PP karantina wilayah sebagai pelaksana undang-undang kekarantinaan kesehatan. Mahfud MD mengatakan akses pendistribusian kebutuhan pokok tidak boleh ditutup bila nantinya karantina kewilayahan itu diterapkan daerah. Tentunya hal itu akan menjadi akses memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit atau sumber daya manusia, alat pelindung diri atau APD, dan fasilitas rumah sakit. Kami melihat hal ini sesuatu yang harus kita apresiasi karena karantina dilakukan sebagai bentuk pencegahan korban yang bertambah semakin banyak. Pemerintah harus siap menopang khususnya masyarakat kita yang memiliki penghasilan harian yang dimana tentu akan paling merasakan dampak dari kebijakan lockdown tersebut. Sepanjang pemerintah bisa mengukur dampak yang dihasilkan oleh lockdown, maka seharusnya lockdown wilayah bisa menjadi sebuah pilihan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan untuk mencegah bertambahnya korban. Menurut kami, wabah tersebut harus bisa dikendalikan terlebih dahulu penyebarannya,
barulah bisa mengeluarkan stimulus baik fiskal maupun moneter, sama seperti yang dilakukan oleh China. Sehingga recovery yang terjadi bisa lebih cepat. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 4.357 hingga 4.716. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Pegas, kemudian yang kedua ada dari BSDE, dan yang ketiga ada dari BDMN. Berikut kami akan menampilkan dua saham pilihan pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari UNTR atau PT United Tractors Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 16.150 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada dari KF atau PT Kimia Farma Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.200 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Kau di dalam hatiku, tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku, menemani dalam hidupku? Nah, sekian untuk review market kita kali ini, Bosku. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung saja akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Kau menjadi hidupku, kemana kau tahu isi hatiku? Tunggu sejenak aku di situ. Jalanku, jalan menemukanmu. Tak bisakah kau menungguku hingga